Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prayogi, NIM 1118076. Saya di sini dalam rangka menjalankan tugas MK strategi model dan strategi pembelajaran PAI. Dosen saya bernama Bu Ais. Saya di sini akan menerangkan mapel akidah kelas 10 tentang 10 sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh ya. Sekarang saya akan mengajarkan tentang 10 sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. 10 sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Tapi sebelum belajar kita doa dulu ya. Doanya, ayo doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Tapi sebelum itu, ayo kita dulu baca surat Al-Baqarah ayat 163. Sudah, coba dibuka Al-Qur'annya. Sudah dibuka? Udah. Surat 163. Ya. Ya. Depannya apa? Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sudah. Di sana di ayat tersebut ada sifat-sifat Allah yang juga ada dalam Asmaul Husna. Apa itu? Yang di wa ilahukumnya itu ada nggak sifat-sifat Allah? Wa ilahukum ilahu Wahid. wahid. Nah, wahid itu sifat Allah. Wahid, ya. Wahid artinya apa? Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Maha Esa. Esa. Itu salah satu sifat Allah. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. 99. Kamu hafal atau enggak? Hafal. Hafal semuanya? Ya. Alhamdulillah, hafal semuanya. Salah satunya itu adalah sifat wahid. Wahidun. Allah itu wahidun, Maha Esa. Allah itu Maha Esa, berarti tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu banyak, Tuhan itu lebih dari satu, maka dia itu bohong, hoax. Ya, dia itu hoax. Karena Tuhan itu hanya satu. Mana dalilnya? Wa ilahukum ilahu wahid. Satu aja, tidak ada yang lain. Jadi Allah itu cuma satu, yang berhak disembah cuma satu tok. Gak mungkin Tuhan itu banyak, gak mungkin. Dan ini pertama sifat wahid. Nah, sekarang apa aja sifat Tuhan, sifat Allah yang kamu ketahui selain wahid? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Maha Pengasih. Maha Pengasih. Ar-Rahim. Maha Penyayang. Maha Penyayang, Pengasih, dan juga Maha Penyayang. Terus apa lagi sifat-sifatnya? Ya Malik. Ya Malik artinya apa? Maha Merajai. Maha Merajai. Terus Ya Kudus. Ya Kudus. Maha Suci. Maha Suci. Terus Ya Salam. Ya Salam. Ya Kholik. Ya Kholik. Maha apa ya Kholik? Maha Pencipta. Ya, terus apa lagi?
Ya Afu. Ya Ghafar. Ya Ghafar. Ya Ghafar itu apa? Maha pengampun. Terus Ya Razak. ya Razak, apa itu? Maha memberi rezeki. Maha memberi Rezeki. rezeki. Terus Ya Alim. ya Alim, Maha mengetahui. Maha Mengetahui. Ada berapa semuanya tadi yang kamu sebutkan itu? Ada 10. 10. Nah, berarti sudah tahu ya Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Allah itu nama-namanya pasti baik, gak mungkin gak baik. Nah, dari sifat-sifat Allah yang baik itu bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahman. Ini adalah Maha Penyayang, pengasih. Ya Rahman itu adalah Maha Pengasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih. Walaupun kita ini semuanya melakukan dosa, tapi Allah itu tetap mengasihi hamba-hambanya. Allah tetap ngasih makan, Allah tetap ngasih kesehatan. Terus Allah itu juga tetap ngasih apapun yang kita butuhkan, Allah tetap ngasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Walaupun kamu semuanya itu menyakiti Allah. Menyakiti Allah itu maksudnya gimana? Ya kamu melakukan dosa, Allah itu nyuruh biar kita itu gak bohong. Kamu besok kamu masih bohong. Allah nyuruh kamu gak nyuri, kadang-kadang kamu masih nyuri. Allah melakukan kamu sholat, kamu kadang-kadang gak sholat. Itu kan menyakiti Allah. Tapi Allah tetap ngasih kamu nafas, kamu masih hidup, kamu masih sehat. Itu bukti bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Jadi kalau kamu misalnya kadang-kadang disakiti sama temanmu, katanya dia janji akan kembali denganmu. Maksudnya kembali itu maksudnya dia itu kan pergi, oh ya nanti aku kembali gitu. Loh kok ternyata dia tuh gak balik-balik, bohong kan dia kan berarti. Terus ketika dia udah kembali, kamu jangan marah. Kamu tanya dia, kok kamu bohong sama aku, padahal katanya kembali. Kok kamu bohong sama aku? Akhirnya dia minta maaf. Kamu gimana? Ya dimaafin. Kenapa? Karena ikut sifat Allah yaitu ya Rahman. Sifat Allah ya Rahman itu Maha Pengasih. Jadi walaupun orang-orang menyakiti kamu, kamu tetap sabar. Karena kamu tahu Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kita sebagai hamba juga harus Maha Pengasih karena ikut Allah. Itu contohnya. Yang kedua ya Rahim. Maha Penyayang. Penyayang. Nah, ya Rahim ini Maha Penyayang. Jadi sama saja sebenarnya sama ini. Jadi kita itu harus sama seperti sifat Allah Maha Penyayang. Siapapun yang menyakiti kita harus sabar. Sama seperti ya Rahman. Tapi kalau misalnya, nah sekarang contohnya itu adalah ya Malik. Ya Malik artinya apa? Merajai. Merajai. Ya Malik. Ya Malik Maha merajai. Ya Malik itu Maha merajai. Ya Malik Maha merajai. Jadi Allah itu penguasa fil ardi wa fis samai, di bumi maupun di langit, dan juga wa fi ghairihima, di seluruh alam jagat raya ini Allah yang merajai. Nah, untuk meneladani sifat itu, kita itu setidaknya di dunia ini kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dunia ini. Kita harus
kita harus punya peran di dalam kehidupan ini. Sebenarnya kita harus punya peran. Jangan sampai kita jadi tukang becak, kita jangan sampai jadi orang yang lemes, nggak ada kekuatannya, nggak ada ide ke depan untuk menjadi pemimpin. Kita jadi waktu sekarang ini harus jadi pemimpin, harus mikir, oh gimana nanti besok kita jadi pemimpin. Contoh misalnya di desa itu kamu menjadi kiai, ahli agama, itu nanti kamu yang mimpin, yang ada di desamu itu. Kalau nggak ada kamu nanti nggak jalan. Jadi kamu tuh lakon, kalau bahasa Jawanya itu lakon. Jadi kamu bisa jadi pemimpin. Itu contohnya orang yang ahli agama. Contohnya kalau misalnya dokter bisa nggak bisa jadi pemimpin. Jadi jadi pemimpin itu bisa di segala bidang, mau di kedokteran, mau di ekonomi, politik, pokoknya kamu jadi pemimpin, mengajak orang-orang yang di sekitarmu ini bisa produktif dalam hidupnya. Produktif itu ya maksudnya aktif, nggak lemes-lemesan, cari kerja gitu. Jadi kita kalau misalnya mau mengikuti sifat yang Malik, meraja ini, kita harus bisa aktif dalam kehidupan, bisa jadi khalifah fil ardi, di bumi. Nah, terus kemudian ya kholik itu artinya apa? Ya kholik, Maha Pencipta. Maha Pencipta. Ya kholik, ya kholik itu Maha Pencipta. Seluruhnya, semuanya ini yang menciptakan Allah semuanya. Loh, itu kok ada gitu, ada Quran. Ini kan yang menciptakan bukan Allah, ini Qurannya. Qurannya ini kan ciptaan pabrik. Ini kan Qurannya ciptaan pabrik. Ya gini cara mikirnya. Ini kan ciptaan pabrik. Pabrik buat Al-Quran ini ada kertasnya. Kertas itu dari mana? Dari pohon. Kertas itu dari pohon. Nah, pohon siapa yang bikin pohon? Allah. Nah, Allah kan. Nah, semuanya sebenarnya hakikatnya itu yang menciptakan Allah. Kalau sudah kayak gitu, kita ini biar gak sombong. Kita itu kadang-kadang sombong, habis mentang-mentang lomba lari, bisa lomba lari 200 meter, akhirnya sombong. Oh, gara-gara aku lari kenceng, akhirnya aku juara. Coba aja yang lain, nggak bisa. Cuma aku yang bisa lari 200 meter cepat, paling cepat sendiri. Hanya butuh waktu 2 menit. Dia lupa bahwasanya kakinya dia bisa lari, kakinya itu yang nyiptain Allah. Jadi kalau misalnya ketika kita ingat dia kholik, kita tuh merasa hina di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Ini merasa hina di hadapan Allah karena semua ini yang menciptakan Allah. Kita itu ketika kita bisa melakukan sesuatu, hendaknya kita bersyukur karena kita ingat semuanya yang menciptakan adalah Allah. Ini udah apa ya? Ya Wahid, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kholik. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian ya Ghafar. Ya Ghafar. Ya Ghafar itu artinya apa? Maha Pengampun. Maha Pengampun. Sama kalau kamu disakiti, Allah itu kalau disakiti pasti nanti Allah Maha Pengampun. Sama kalau kita nanti disakiti, nanti kita juga minta. Kalau dia minta maaf, kita nanti mengampuni dia, memaafkan dia. Ya, lanjut lagi. Ya, Rosa. Ya Rosa itu artinya apa? Maha Pemberi Rezeki. Maha Pemberi Rezeki. Maha Pemberi Rezeki ya Rosa. Ya Rosa ini Maha Pemberi rezeki. Kita mendapatkan rezeki semuanya, orang tua kita di rumah bisa ngasih kita uang, itu gara-gara dikasih rezeki sama Allah. Perantaranya orang lain, kan kerja perantaranya, tapi sebenarnya ngasih rezeki itu Allah. Jadi kalau Allah itu memberi rezeki, kita sebagai manusia harus juga saling memberi. Ada orang nanti kekurangan, kalau kita mampu kita beri, kalau gak mampu ya udah biarin aja.
Tapi kalau masih mampu diberi. Karena apa? Sedangkan Allah aja sifatnya maha pemberi, masa kita pelit? Kan berarti kan kita tidak sama, tidak meneladani sifat-sifat Allah. Ya terus lagi ya, alim. Yang alim ini artinya maha Mengetahui. mengetahui. Allah itu maha mengetahui semuanya yang ada di bumi ini. Allah mengetahui, bahkan Allah mengetahui jumlah butir pasir yang ada di padang pasir. Allah tahu berapa jumlahnya. Allah tahu berapa jumlah awan yang ada di atas langit, berapa jumlah awannya. Loh, Allah tahu. Yang alim, maha mengetahui. Nah, kita untuk meneladani sifat ini kita harus juga pintar. Gimana caranya pintar? Belajar. Nah, belajar itu biar kita tahu ini kayak ini. Jangan sampai kita bodoh. Makanya salah satu niatnya belajar dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim itu adalah untuk menghilangkan kebodohan. Nah, terakhir yaitu ya adlu. Ya adlu ini maha Adil. adil. Allah itu maha adil. Semuanya Allah itu memberikan sesuai dengan porsinya. Ya Allah maha adil. Cuman kadang-kadang orang itu merasa Allah gak adil. Kan kadang-kadang kita ini sehat ya, terus ada orang-orang yang cacat maaf ya, cacat. Dia bilang itu Allah ini gak adil. Buktinya apa? Buktinya saya cacat. Orang-orang di sekitar saya tuh sehat semuanya, tapi saya cacat. Di mana keadilan Allah? Di mana keadilan Allah? Di mana jawabnya? Nah, nanti saya kasih tahu gimana jawabnya. Kalau Allah itu maha adil, kita sebagai manusia sama juga harus maha adil. Biar agar kita bisa meneladani sifat-sifat Allah. Kita adil kalau misalnya kita punya anak, anaknya itu masih SD. Kalau SD nanti dikasih uang, misalnya dikasih bekal ya, dikasih bekalnya SD itu biasanya 2.000. Terus kalau misalnya kita punya anak SMP, nanti dikasih bekal 5.000. Kalau misalnya SMA dikasih bekal 10.000. Kalau kuliah nanti dikasih bekal 25.000. Akhirnya yang SD itu marah, loh saya kok dikasih 2.000, kakak saya yang kuliah itu dikasih 25.000. Kan gak adil ini, mana orang tua saya gak adil. Saya SD dikasih 2.000, kakak saya dikasih 25.000. Bukan orang tuamu yang gak adil. Orang tuamu adil itu maksudnya adalah memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan kamu masih SD. Kalau SD itu cuma 2.000. Nanti kalau kamu SMP baru nanti 5.000. Kalau sudah SMA 10.000. Habis itu kuliah 25. Jadi sebenarnya adil itu bukan gak harus sama. Berarti nanti anak yang SD dikasih 25, semuanya nanti dikasih 25, bukan. Jadi adilnya itu sesuai dengan kebutuhan sama. Orang si Ina, si Ami dikasih uang Allah memberikan rezeki 1 juta. Si tetangganya ternyata dikasih rezeki 500.000. Allah, lu kok Allah gak adil, ini kasih 1 juta? Bukan kayak gitu. Allah tahu kebutuhan kamu itu apa, makanya Allah kasih 1 juta. Allah tahu juga kebutuhan kamu itu apa, kebutuhan tetangganya ini apa, makanya tetangganya dikasih 500.000. Jadi Allah tuh tahu. Udahlah, kamu yang penting yakin Allah itu maha adil. Nah, berarti tadi sudah 10 sifat Allah. Yang pertama Wahid, ya, yang Maha Esa. Kedua Ya Rahman. Ketiga Ya Rahim. Keempat Ya Malik. Kelima Ya Khalik. Keenam Ya Ghafar. Ketujuh Ya Razak. Kedelapan Ya Alim. Kesembilan Ya Adil. Al-Fatihah. Anak-anak, sebelum kita selesai belajar, kita sebaiknya doa terlebih dahulu. Ayo kita bareng-bareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ingat-ingat sifat-sifat Allah yang 10 itu, jangan sampai lupa dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.